Alur perizinan OSS. Tahapan dari NIB hingga pajak. Presenter by I. Ketut Bagus Niko Jaya. Kanjuut. Konsep OSS RBA. OSS RBA adalah sistem perizinan terintegrasi yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin berusaha dengan pendekatan berbasis risiko dan kolaborasi antar kementerian. Dasar hukum. 1. UU Cipta Kerja. Mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia. 2. PP 5/2021. Menyusun pedoman perizinan usaha yang jelas. 3. Peraturan BKPM. Mengatur investasi dan izin berusaha. Registrasi akun OSS. Proses awal untuk akses OSS secara efektif. Syarat pendaftaran. NIK pengguna. Nomor induk kependudukan diperlukan untuk registrasi akun. Validasi Dukcapil. Validasi data dilakukan melalui sistem Dukcapil resmi. Akses dashboard. Pengguna dapat mengakses dashboard setelah registrasi selesai. Pembuatan NIB yang efisien. Input data usaha. Pengguna harus mengisi informasi lengkap mengenai data usaha, termasuk nama, alamat, dan jenis usaha untuk mendapatkan NIB yang valid dan sesuai. KBLI. Pemilihan Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia, KBLI, yang tepat sangat penting untuk klasifikasi usaha dan mempengaruhi izin yang akan diterbitkan. Risiko. Setiap usaha akan dinilai berdasarkan tingkat risiko, yang berdampak pada proses izin dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah mendapatkan NIB. Klasifikasi risiko usaha. Memahami 4 tingkat risiko usaha. 25%. Tingkat risiko rendah. Mengindikasikan usaha dengan potensi rendah. 40%. Tingkat risiko menengah tinggi. Mewakili usaha yang memerlukan pengawasan lebih. 1. PBG. PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung merupakan dokumen yang wajib diperoleh sebelum memulai pembangunan, memastikan bahwa semua aspek konstruksi memenuhi standar yang ditetapkan. 2. Lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tidak merugikan ekosistem lokal dan mematuhi regulasi yang melindungi sumber daya alam. 3. Lokasi. Penentuan lokasi usaha harus sesuai dengan tata ruang yang berlaku, memastikan aksesibilitas dan kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah setempat. 4. Komitmen. Pemenuhan semua persyaratan administrasi dan teknis adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mendapatkan izin operasional dan melakukan kegiatan usaha secara sah. 1. Restoran. Izin operasional untuk restoran mencakup persyaratan kebersihan dan keamanan makanan, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 2. Klinik. Klinik memerlukan izin operasional yang mengatur prinsip kesehatan dan keselamatan, termasuk kelayakan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkompeten. 3. Perdagangan besar. Izin untuk perdagangan besar harus sesuai dengan regulasi distribusi, termasuk pengaturan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan yang berlaku. 4. Sektor lain. Terdapat berbagai sektor lain yang juga memerlukan izin operasional, seperti industri manufaktur dan perhotelan, masing-masing dengan kriteria spesifik yang harus dipenuhi. Integrasi OSDJP. Pengiriman data dan NPWP otomatis. Pengiriman data, integrasi OSS dan DJP memungkinkan pengiriman data secara otomatis antara sistem perizinan dan perpajakan, mengurangi waktu dan kesalahan dalam proses registrasi. Penerbitan NPWP. Setelah data dikirim, NPWP akan diterbitkan secara otomatis, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang berlaku. 1. NPWP otomatis. NPWP badan diterbitkan secara otomatis melalui integrasi OSS, mengurangi waktu dan memudahkan proses pendaftaran untuk pelaku usaha yang baru. 2. Profil perpajakan. Setelah NPWP diterbitkan, profil perpajakan akan disusun berdasarkan data yang diinput, memberikan gambaran lengkap tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh badan usaha. 3. Validasi pengurus. Proses ini juga mencakup validasi pengurus badan, memastikan bahwa semua informasi yang disediakan akurat dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. 4. Keberlanjutan data. Data yang dihasilkan dari penerbitan NPWP akan diperbarui secara berkala untuk mendukung kepatuhan pajak dan memfasilitasi komunikasi antara OSS dan DJP. Kewajiban pajak. Memahami kewajiban pajak setelah aktivasi NPWP. Pajak penghasilan. PPh dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh badan.
Pajak pertambahan nilai. PPN dibayarkan atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pemotongan pajak. Pemotongan pajak dilakukan pada pembayaran kepada pihak ketiga. Pajak daerah. Pajak daerah dikenakan sesuai regulasi masing-masing wilayah. PPh badan, ringkasan, final 0,5%. Pajak penghasilan badan dikenakan tarif final sebesar 0,5% dari total omset, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam perencanaan keuangan. Pembukuan. Setiap badan usaha diwajibkan menjaga catatan pembukuan yang rapi untuk melaporkan pajak dengan akurat, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. PPN untuk PKP. Ambang omset. Setiap pelaku usaha yang memenuhi ambang omset tertentu diwajibkan untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak, PKP, agar dapat memungut PPN. Faktur pajak. PKP harus menerbitkan faktur pajak setiap kali melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, sebagai bukti pemungutan PPN terhadap konsumen. Pelaporan. PKP wajib melaporkan pajak yang dipungut melalui SPT PPN secara berkala, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak daerah. Jenis pajak yang berlaku untuk usaha. Pajak restoran. Dikenakan kepada pemilik usaha makanan dan minuman. Pajak hiburan. Berlaku untuk penyelenggaraan hiburan publik dan acara. Pajak reklame. Dikenakan untuk iklan dan promosi di ruang publik. Pajak hotel. Diaplikasikan untuk akomodasi yang disewakan kepada tamu. Alur OSS ke pajak. Proses perizinan menggunakan OSS berlanjut hingga terbitnya kewajiban pajak. Setiap langkah dari registrasi hingga NPWP diintegrasikan untuk mempermudah pelaku usaha. Simulasi usaha kecil. Contoh kasus PT kecil dalam OSS. Dalam simulasi ini, PT kecil beroperasi sebagai restoran dengan risiko menengah rendah, memenuhi semua persyaratan OSS untuk mendapatkan izin operasional dan NPWP secara otomatis. Manfaat OSS bagi pelaku usaha. Efisiensi. OSS mempermudah proses perizinan usaha, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum, sehingga pelaku usaha dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Integrasi. Sistem OSS terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah, memfasilitasi pengiriman data dan komunikasi yang lebih baik, sehingga mempermudah pemrosesan izin dan kewajiban perpajakan. Kepastian hukum. Dengan adanya OSS, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dalam menjalankan usaha, karena sistem ini mengikuti regulasi terbaru dan memberikan akses yang transparan terhadap informasi perizinan. Tantangan implementasi OSS. Masalah server. Keberadaan server yang tidak stabil sering menyebabkan gangguan sistem, menghambat proses registrasi, dan mengurangi efisiensi layanan bagi pengguna OSS. Validasi data. Proses validasi data yang tidak akurat atau terlambat dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerbitan izin, menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Kesimpulan tentang OSS dan pajak. Dalam presentasi ini, kita telah membahas berbagai aspek terkait OSS RBA dan kewajiban pajak. Berikut adalah poin-poin penting yang harus diingat. OSS RBA mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. Pembuatan NIB adalah langkah awal yang krusial. Izin operasional diperlukan untuk menjalankan bisnis secara legal. Setelah NPWP diterbitkan, kewajiban pajak seperti PPh dan PPN harus dipenuhi. Dengan memahami alur ini, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan sistem perizinan dengan lebih baik. Terima kasih.